قال الإمام الحبيب القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Beliau Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya, Allah jadikan ilmu kita manfaat zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Melanjutkan pembahasannya ada di dalam kitab Nasaih Diniyah. Beliau menyebutkan dan menukil akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian wahai umat Nabi Muhammad, janganlah kalian menjadi orang yang selalu bercerai-berai dan selalu berselisih pendapat. Jangan kalian menjadi orang-orang sebagaimana orang-orang yang bercerai-berai, berselisih pendapat, enggak pernah satu suara setelah datangnya bukti-bukti yang jelas terhadap kalian. Jangan kita ini sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Kita ini menganggap seolah-olah hanya agama kita yang pecah, seolah-olah agama Islam yang tercerai-berai. Sebetulnya agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani, mereka itu juga tercerai-berai. Mereka itu punya golongannya masing-masing, yang mana satu sama lain saling menyerang sebetulnya, cuman nggak nampak di permukaan. Kenapa? Ya karena kita hidup di negara yang mayoritas Muslim. Yang nampak buat kita adalah perpecahan di dalam agama kita sendiri. Contoh, tidak semua umat Nasrani itu sepakat bahwa 25 Desember itu hari Natal. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam yang diaku Tuhan oleh mereka itu lahir ada di musim panas. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Ketika Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam menjauh dari kaumnya, singkat cerita beliau mau melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon kurma agar pohon kurma, buah kurmanya dapat menjadi asupan energi buat beliau untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Mulai kapan 25 Desember itu musim panas? Mulai kapan buah kurma itu berbuah ada di musim dingin? Buah kurma itu bersemi berbuah ada di musim panas. Sementara 25 Desember itu musim dingin. Kontras. Karena itu banyak sebetulnya mereka yang juga tidak sependapat bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Banyak di antara mereka yang berpendapat, yang mengatakan, yang berpendapat, yang berfatwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa. Itu bid'ah versinya mereka. Ada mengada-ngada itu, memaksakan. Yang ada 25 Desember itu adalah merupakan perayaan dari dewa-dewi kaum Yunani kuno, diadopsi sedemikian rupa dalam agama Nasrani. Itu pun tidak disepakati oleh semuanya. Ini hanya saja karena kita hidup di negara yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya otomatis yang nampak adalah, ya gampangannya beginilah,
kita lebih tahu aibnya keluarga kita daripada aibnya orang lain. Ini agama kita ada aibnya, bukan agamanya yang memiliki aib, tapi pemeluk agamanya yang memiliki aib. Yang tentu kita lebih tahu tentang aib agama kita sendiri daripada aib agama orang lain. Nanti kita bahas bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 72 golongan, umat Nasrani terpecah menjadi umat Yahudi 71 golongan, umat Nasrani 72 golongan, dan umat Nabi Muhammad kita terpecah menjadi 73 golongan. Demikian hadis sabda dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ayat ini nahyun minallah li ibadihil mu'minin anit tashabbuh bil mutafarriqin al mukhtalifina fi dinihim min ahlil kitab. Dari ayat ini kita menjadi paham bahwa Allah melarang kita untuk menyerupai ahlul kitab. Siapa mereka? Ya kaum Yahudi dan Nasrani. Menyerupai dalam hal apa? Tercerai berainya mereka, berpecah belahnya mereka dalam pandangan mereka masing-masing yang saling menyerang. Pandangan A menyerang pandangan B, pandangan B menyerang pandangan C, pandangan C menyerang pandangan D, dan demikian seterusnya. Dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai perpecahannya mereka. Sebagaimana di awal kitab Nasoeh sudah kita bahas, kita ini diperintah oleh Allah untuk berpegang teguh dengan tali agama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah dan tercerai-berai. Jangan mau kita diadu domba. Wa ulaikal ladzina ikhtalafu fi dinihim lahum adzabun adzim. Dan mereka yang selalu berpecah belah, berselisih pendapat, bercerai-berai dalam urusan agama mereka, bagi mereka azab yang pedih. Kita ini na'udzubillah, kalau sudah dilarang sama Allah, jangan nekat ngelanggar. Kapan kita ngelanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan Allah kalau Allah timpakan kepada kita azab yang pedih, yaitu azab neraka, waliyadu billah min dzalik. Satu tetes daripada api neraka jatuh ke muka bumi, kering yang namanya lautan. Nggak ada manusia atau makhluk hidup yang bisa hidup, bertahan hidup di muka bumi. Satu tetes saja daripada api neraka. Yang namanya tumbuh-tumbuhan hancur semuanya, gosong. Yang namanya gunung dan bebatuan leleh. Gimana manusia? Siapa yang sanggup, siapa yang kuat menahan siksa neraka, waliyadzubillah. Nah, kalau kita serius nggak mau masuk neraka, taat sama Allah. Dilarang apa? Jangan dilakukan. Jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali agama Allah, agama Islam dengan sekuat-kuatnya. Fasta'zim rahimakallah jiddan adzaban sammahul ilahul azim wa aziman. Karena itu apa yang dianggap besar oleh Allah, maka anggap besar. Kita ini hidup di zaman di mana orang udah nggak lagi takut sama neraka. Neraka ini dianggap mainan mungkin sama orang zaman sekarang. Kita ini hidup di zaman di mana orang meninggalkan kewajiban lumrah. Nggak sholat lumrah orang zaman sekarang. Banyak orang tua yang menganggap bahwa kenakalan remaja itu adalah manakala anaknya hubungan seksual di luar nikah. Banyak orang tua sekarang yang menganggap bahwa termasuk kenakalan remaja adalah manakala anaknya pakai narkoba, waliyadzubillah, pecandu khamar, pejudi, tawuran. Tapi jarang orang tua yang menganggap termasuk kenakalan remaja adalah manakala anaknya nggak sholat. Jarang. Orang tua melihat anaknya nggak sholat zaman ini adalah hal yang wajar, lumrah. Dia, orang tua semacam ini, sudah tidak menganggap agung apa yang diagungkan oleh Allah, tidak menganggap besar
istimewa apa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat istimewa, tapi manusia menganggap remeh. Sehingga kalau ada anaknya, istrinya nggak salat, ya biarkan. Dia sudah tidak menganggap besar apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang dianggap besar oleh Allah termasuk azab neraka. Puasa Ramadan kemarin, ya Allah, semakin hari semakin banyak orang yang berkeliaran di tengah jalan sambil menyalakan rokoknya. Saya sering sore gitu hadir pengajian misalnya. Ya Allah, tambah dekat dengan Lebaran, tambah banyak yang terang-terangan makan, minum, ngerokok, udah dianggap biasa, nggak takut. Lu takut sama siapa? Ya, takut sama Allah. Kenapa kok takut sama Allah? Neraka. Nah, apakah mereka takut sama neraka? Kok senekat itu terang-terangan maksiat di buminya Allah, pakai rezekinya Allah, pakai nilai manfaat, nilai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak nekat. Terang-terangan. Sembunyi itu loh Allah tahu. Orang maksiat kalau berpendapat kapan dia maksiat Allah nggak ngelihat dia, kufur. Orang maksiat ketika dia maksiat dia bersembunyi dengan pendapat Allah melihat dia, ya berarti orang ini sudah meremehkan pandangannya Allah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat merasa Allah nggak ngelihat, kufur. Kalau kita maksiat kita merasa Allah ngelihat, lah kok maksiat, berarti kan ngeremehkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita nggak pakai helm, goncengan 3, langgar lampu merah, ada polisi terus kita dada-dada, Pak, gimana perasaannya Pak polisi itu? Ngenyek temenan. Lah gimana kita? Maksiat di buminya Allah, pakai nikmat dari Allah, pakai rezeki, umur sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan dia sudah tidak memiliki rasa takut terhadap azab neraka. Kenapa? Dia sudah tidak menganggap besar, tidak menganggap pedih, tidak menganggap menakutkan azabnya neraka. Padahal Allah sifatkan azabnya neraka itu azaban aliman, azab yang pedih, azab yang menyiksa. Banyak orang sekarang nggak ngurus. Nih, kita hidup di zaman seperti ini, nggak ngeri. Gimana zamannya anak kita sepeninggal kita? Anak kita hidup sama kita aja belum tentu mereka sesuai dengan harapan kita. Apalagi kalau kita meninggalkan mereka lebih dulu. Gimana persiapan mereka untuk menghadapi zaman yang lebih parah? Karena nggak ada zaman setelah daripada satu zaman, kecuali zaman itu menjadi zaman yang lebih buruk. Nggak ada. Zaman B lebih utama daripada zaman A, nggak ada. Yang ada zaman A, zaman B lebih parah daripada zaman A, demikian seterusnya sampai kiamat. Pasti itu sudah. Pasti itu sudah. Nah, karena itu beliau Al-Imam Al-Haddad mewasiatkan kepada kita untuk anggap gede apa yang dianggap gede oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya Allah di neraka Allah sifatkan pedih. Yang takut dong. Kok nggak takut sama sekali? Wa tafakkar fihi wanju bi nafsika minhu. Renungkan, camkan betul-betul ayat Al-Qur'an. Kok nggak direnungkan? Peringatan dari Allah, ancaman dari Allah, barang siapa yang berpecah belah bagi mereka azab neraka, azab yang pedih. Renungkan, camkan, tanamkan betul-betul dalam benak kita, anak istri kita, keluarga kita. Wanju binafsika minhu, dan cari cara untuk selamat. Orang kalau takut ya cari cara selamat. Takut sama binatang buas, ya lari dari binatang buas. Takut sama neraka, lari, menjauh. Bukan ngomongnya takut, tapi kelakuannya mendekat. Waliyadzubillah min dzalik. Wa dzalika bimulazamatil kitab was sunnah. Dengan apa kita bisa satu, bisa teguh, bisa kuat, nggak gampang diadu domba, tidak mudah tercerai-berai, terpecah belah dan seterusnya, dengan selalu kita berpegang teguh kepada Alkitab, Al-Quran, nggak ada lain, wa sunnah, yaitu ajaran-ajaran syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah, dua ini kita pegang, selamat kita.
dunia, selamat daripada perpecahan. Yang kalau kita sudah selamat dari perpecahan, otomatis kita termasuk di antara mereka yang selamat daripada neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Wa mujanabatiz zaighi wal bid'ah. Dengan apa juga kita bisa selamat daripada neraka? Dengan menjauh daripada perbuatan yang menyimpang dan bid'ah. Mengada-ngadakan hal yang baru yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Enggak semua hal yang baru itu dikatakan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan, semua bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka. Ya enggak semuanya total. Contoh, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali wajahnya Allah. Terus tangannya Allah ada begitu. Terus kan, masa Allah disifatkan begitu? Tidak semua kullu itu bermakna total. Tidak semua kullu yang artinya semua tidak bermakna semua betulan. Enggak semua hal yang baru itu dikatakan bid'ah, dhalalah, finnar. Kapan hal yang baru bid'ah tadi dikatakan dhalalah, finnar? Jika tidak sesuai alias menyimpang daripada Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Contoh, ini pengajian kita adakan setiap hari Sabtu malam Minggu. Nggak ada di zaman Nabi pengajian setiap Sabtu malam Minggu. Terus, ini kita datang sekarang ini bid'ah, dhalalah, finnar. Ada di zaman Nabi madrasah, TPA, TPQ, pesantren, nggak ada. Di mana-mana Islamic centernya Rasulullah itu adalah masjid. Dari dulu semenjak Nabi diutus sampai beliau wafat, nggak pernah bangun madrasah, bangun TPA, TPQ, nggak ada. Terus anak-anak kita belajar di TPA, TPQ, madrasah, pesantren, bid'ah, dhalalah, finnar semuanya. Panjang pembahasan tentang apa makna daripada kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apa makna bid'ah? Kapan bid'ah dikategorikan dhalalah? Kapan dikatakan finnar? Nah, lain kesempatan akan kita bahas itu. Wal ara'il mukhtalifati wal ahwa'il mutafarriqah, dan kita senantiasa menjauh daripada perbedaan pendapat, perselisihan pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda. Ya, pokoknya intinya kita ngikuti, kita tunduk, patuh, nurut, manut sama Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah begitu, aman kita, selamat kita. Selamat daripada perpecahan, selamat daripada bid'ah, selamat daripada pandangan yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Dia tundukkan hawa nafsunya kepada Al-Quran dan sunnah. Yang jadi pembahasan sekarang, perbedaan pendapat dalam Islam kan banyak. Nah, yang dikatakan kita diperintah oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW menjauh daripada perbedaan dalam urusan apa? Nah, perbedaan yang kita diperintah oleh Allah dan juga Rasulullah untuk kita menjauhinya adalah perbedaan dalam urusan pokok-pokok atau prinsip-prinsip agama. Contoh, Allah itu Tuhan. Jangan kita ini menyelisihi seolah-olah kita tahu bahwa ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Allah maha melihat, maha mendengar. Allah memiliki kalam. Tapi bukan berarti Allah punya mulut, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya telinga. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah prinsip, ini masalah akidah, masalah pokok yang paling mendasar dalam agama Islam.
Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup itu masalah prinsip. Jangan kemudian kita ikut-ikutan sama orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan kemudian kita ikut-ikutan dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan dong. Ini masalah. Nah, dalam urusan seperti ini kita yang dilarang untuk berpecah belah. Jangan kita tidak bersatu dalam urusan prinsip seperti ini. Wattafarruqul madhmum innama huwa fil aqaid la fil furu' fa innahu rahmatun minallah. Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam hasyiahnya mengatakan perpecahan yang tercela itu adalah perpecahan dalam urusan akidah, bukan perpecahan dalam urusan furu'. Misal kunut nggak kunut, nggak ada masalah kalau itu. Misal bismillahnya jahar atau enggak ada masalah dengan itu. Itu furu'. Sayyidina Hasan al-Basri nggak kunut, tapi nggak pernah nyalahkan yang kunut. Itu perbedaan pendapat yang bukan prinsip. Perbedaan di antara ulama dalam urusan furu' itu rahmat. Ada yang saklek. Allah itu Tuhan, gak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Kemudian perkara-perkara yang gaib, adanya surga, neraka, mungkar, nakir, raqib, atid, malaikat, hisab, kubur dan seterusnya. Itu perkara-perkara prinsip. Kalau ada orang mengatakan nggak ada surga neraka, kufur. Ini nggak boleh. Nggak ada itu azab kubur, nggak ada. Episode kehidupan manusia adalah dimulai dari lahir dan diakhiri dengan kematian. Setelah itu nggak ada kehidupan lagi. Kufur hukumnya. Ini urusan prinsip, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau misal urusan yang furu', yang memang ada khilaf banyak di antara ulama, ini ya nggak perlu diberuncing. Jangan dianggap prinsip urusan-urusan seperti itu. Nah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dalam urusan furu' itu adalah merupakan rahmat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat ulamanya umatku itu adalah merupakan rahmat. Anda kalau pergi ke Turki, madhabnya Hanafi. Anda pergi ke Pakistan, India, muslimin di sana madhabnya Hanafi. Anda pergi ke Mekah, Madinah, banyak yang madhabnya Maliki atau kalau enggak Hambali. Mereka akan pergi ke Indonesia, mereka madhabnya Hanafi, Hambali, Maliki. Pergi Indonesia madhabnya Syafi'i. Khilaf ikhtilafu ummati rahmah, ay ikhtilafu ulama'i ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di antara ulamanya umatku. Nggak semua perbedaan pendapat umat Nabi itu dikatakan rahmat. Lah kalau perbedaan pendapat orang seperti kita bukan rahmat namanya. Kenapa? Bukan ulama kita. Pandangan kita nggak ada nilainya sama sekali. Pendapat kita nggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Kita nggak tahu. Ngaji aja enggak, baca Quran aja enggak, apalagi mendalaminya. Perbedaan pendapat di antara pakar-pakar agama, itu yang dikatakan rahmat. Kenapa? Perbedaan pendapat masing-masing di antara mereka memiliki dalil. Lah kalau kita kan nggak tahu. Perbedaan pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah, itu yang dikatakan rahmat. Kenapa? Perbedaan pendapat di antara mereka punya hujahnya masing-masing. Nah kalau kita pendapat A, pendapat B, pendapat C, apa dalilnya? Mentok di situ kita. Nah kalau mereka baru dikatakan rahmat. Itulah sifat fleksibilitas daripada Al-Quran dan juga syariat Rasulullah SAW. Al-Qurannya satu, Nabinya satu, tapi pendapat A dengan pendapat B jalan beriringan, pendapat B dengan pendapat C jalan beriringan. Ibarat kata banyak jalan menuju surga. Yang pengikut Hanafi punya kesempatan masuk surga, pengikut Syafi'i dan seterusnya punya kesempatan masuk surga. Padahal Al-Qurannya satu, Tuhannya satu, Nabinya satu, agamanya satu. Tuh sifat keluasan daripada Al-Quran dan juga hadits-hadits sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah SAW memang
setelah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan, sebagai pondasi agama Islam, memasrahkan kepada ulama untuk berijtihad. Apa ijtihad? Badlul majhud fi tahsilil maqsud. Ijtihad itu upaya ulama untuk menemukan jawaban dari problematika kehidupan. Saya kasih tahu. Misal mazhab Syafi'i. Dari mana? Beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, bahwa yang namanya wudhu itu wajib tertib, basuh muka dulu, nggak boleh basuh tangan dulu, basuh tangan dulu, nggak boleh basuh kepala dulu, basuh kepala dulu, nggak boleh basuh kaki dulu, tertib. Dari mana beliau berfatwa bahwa yang namanya tawaf itu 7 kali, wajib tertutup auratnya, wajib punya wudhu, wajib terhindar dari najis dan seterusnya. Beliau ini ngambil dari Al-Quran dan hadis. Lah kalau kita kan bukan langsung dari Al-Quran dan hadis, tapi pendapatnya ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Orang-orang sekaliber Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, itulah orang-orang yang patut untuk kita anut, orang-orang yang patut untuk kita teladani, ikuti madhab-madhabnya atau fatwa-fatwanya mereka. Kenapa? Mereka punya kapasitas untuk menimbang problematika kehidupan. Jawabannya bagaimana? Langsung dari Al-Quran dan hadis. Mujtahid. Kalau kita kan enggak, ada masalah hukumnya ini bagaimana, masa langsung dari Al-Quran kita ngambilnya, masuk langsung hukumnya jual beli online, ketemu kira-kira di Al-Quran, ketemu dari hadis-hadisnya Nabi, nggak ada dong. Terus gimana? Apa nggak ada jawabannya? Nggak mungkin, nggak ada jawabannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama Islam agama yang sempurna. Termasuk kesempurnaan agama Islam relevan. Bukan berarti secara harfiah, secara dohir nggak ada di Al-Quran dan hadis Nabi, tapi secara batin, secara kandungan makna ada di Al-Quran dan hadis. Ini yang dipahami oleh ulama-ulama sekaliber Imam Syafi'i dan beliau-beliau semuanya radhiyallahu taala. Kita ngikuti ini ijtihad. Jadi Rasulullah SAW setelah meletakkan Al-Quran dan sabda-sabda beliau sebagai pondasi agama yang enggak bisa diganggu-gugat, yang sifatnya mutlak, selebihnya Rasulullah pasrahkan kepada ulama. Untuk apa? Menentukan jawaban dari setiap masalah. Hukumnya bagaimana, jawabannya bagaimana, solusinya bagaimana, terserah para ulama. Kita bukan ulama, termasuk saya ini bukan ulama. Di ulama bukan ustadz, cuman dianggap ustadz ulama itu ya seperti Imam Syafi'i, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu ulama, ustadz temenan. Kalau saya ini darurat, sekarang mana gambarannya yang ya sudah, ibarat orang kalau mau makan itu nggak ada nasi ya bubur jadi, kalau nggak ada nasi ya rengginang pun dimakan, ya itu sudah gambarannya. Dipasrahkan oleh Rasulullah SAW kepada ulama untuk menentukan jawaban. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya beliau mengatakan begini. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda begini? Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran. Seorang ulama kalau menentukan keputusan dan keputusannya tepat, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau keputusannya salah, dia dapat 1 pahala. Idza ijtahadal hakim. Ada masalah, solusinya bagaimana? Tanya kepada ulama. Salah berfatwa, pahalanya 1. Benar fatwanya, tepat, pahalanya double. Ini ijtihad namanya. Dipasrahkan oleh Rasulullah kepada ulama untuk menentukan jawaban. Yang jawaban mereka nggak mungkin salah. Yang satu berpendapat kunut, yang satu berpendapat nggak kunut, tidak bertentangan satu sama lain. Hanya saja nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah siapa yang tepat sehingga pahalanya 2, siapa yang salah tapi tetap dapat pahala walaupun cuma 1.
Bukan salah terus berakibat kepada dosa. Salahnya hanya mengurangi nilai pahala dari 2 menjadi 1. Salah, tapi bukan neraka, tetap masuk surga. Hanya saja yang benar dapat kendaraan 2, yang salah dalam berfatwa mendapatkan kendaraan cuma 1. Itu gambarannya. Berarti kan jelas dari hadis itu bahwa Rasulullah setelah meletakkan Al-Quran, hadis, beliau memasalahkan kepada ulama untuk berijtihad, menentukan jawaban dalam problematika kehidupan mereka masing-masing. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Rasulullah SAW itu pernah mengutus seorang sahabat ulama dari kalangan sahabat, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman saat itu. Nah, sebelum pelepasan, Mu'adz bin Jabal ini ditanya oleh Rasulullah SAW, "Kaifa taqdi ya Mu'adz? Mu'adz, nanti kalau kamu ada di Yaman, kan kamu tidak bisa berkomunikasi dengan aku. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, dekat sama Rasulullah, ada permasalahan kita tanya sama apa? Rasulullah. Mu'adz bin Jabal di Yaman, Rasulullah di Mekah atau Madinah, gimana caranya tanya? Nunggu surat-suratan begitu. Ya nggak selesai-selesai. Rasulullah tanya kepada Mu'adz, istilahnya fit and proper test sebelum diutus, pantas nggak nih? Mu'adz, sebentar lagi aku berangkat ke Yaman, aku mau tanya, kalau ada masalah di sana, dengan apa kamu menentukan jawaban? Yang pertama ya Rasul, dengan Al-Quran, bi kitabillah, dengan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya lagi Rasulullah, lah kalau di Al-Quran nggak ada, secara zahir nggak ada, yang nggak ada di Al-Quran, cuma secara zahir ya nggak ada. Seperti saya bilang, jual beli online secara zahir ya nggak ada di Al-Quran. Nggak mungkin kita temu jual beli online hukumnya begini di Al-Quran, itu nggak mungkin. Cuma secara makna akan tersingkap nanti di akhirat. Oh ternyata maksudnya ayat begini, maksudnya ayat begini, maksudnya ayat begini, itu yang nyambung semuanya nanti. Yang nunggu di akhirat kadang-kadang semakin kesini semakin tersingkap kebenaran daripada Al-Quran. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, mungkin suatu saat akan nyambung gitu. Sebagaimana orang dulu nggak tahu kalau ternyata ilmu biologi itu ada dalam Al-Quran, fisika ada dalam Al-Quran, kimia antariksa ada di Al-Quran. Sekarang kita tahu, mungkin suatu saat akan ada. Oh ternyata jual beli online itu ada dari Al-Quran. Misal itu sekedar hukum, sekedar contoh. Kalau nggak ada di Al-Quran gimana Mu'adz? Maka dengan sunnah-sunnahmu ya Rasulullah, dengan fatwa-fatwamu, dengan daun-daun engkau ya Rasulullah. Lah kalau nggak ada masalah yang masalah ini jawabannya belum pernah aku sampaikan secara langsung. Ini ya, tutup poin, tepat sasaran. Gimana? Maka aku berijtihad dengan pandanganku, tapi tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan, bukan ngawur, bukan menafsirkan Al-Quran atau memaknai hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Enggak. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan nafsunya, itu orang udah booking tempat di neraka. Belum masuk neraka udah booking beli tiket masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak. Berijtihad tapi pakemnya tetap nggak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetap nggak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Mendengar jawaban itu Rasulullah senang, dan Rasulullah bilang kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan kepadamu taufik, hidayah, petunjuk dengan jawaban-jawaban kamu barusan. Ijtihad berarti nggak bisa ya. Kalau ada orang ngomong yang penting Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, kalau ulama di mana? Jelas ya? Nggak cukup ya? Ini Mu'adz bin Jabal, alim-alimnya sahabat tuh. Enggak, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kalau nggak ada berarti bid'ah. Lah, Mu'adz bin Jabal gimana? Berijtihad. Berarti apa yang diijma' oleh ulama, ijma', kesepakatan ulama, apa yang disepakati oleh ulama yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, dan kias, hasil analogi, mengkiaskan kejadian sekarang dengan kejadian dulu, fatwa ulama sekarang dengan fatwa ulama dulu. Kias itu termasuk di antara pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nggak bisa Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kalau ada orang ngomong yang penting itu Al-Quran Sunnah, saya mau tanya, tafsirkan wadduha, gimana caranya?
Apa nggak buka kitab dia? Buka kitab kan? Apa kitab Al-Quran yang dia buka? Tafsirkan wadduha, nyari di Al-Quran. Ya nggak ada tafsirnya wadduha. Wadduha walaili biasa aja. Tafsirnya gimana? Nggak tahu. Buka Al-Quran nggak ketemu. Terus mau buka apa lagi kalau Al-Quran nggak ada? Buka hadis nggak bakal ketemu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Hibban, semuanya nggak bakal ketemu. Tafsirnya wadduha begini-begini. Nggak ada. Terus gimana? Ulama, kitab tafsir. Ulama. Nah, kalau dikata Al-Quran Sunnah, kok kamu baca kitabnya ulama? Itu gambaran. Baca kitabnya Imam Suyuti, tafsirnya Al-Imam Tabari, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi. Loh, lah kok kamu katanya bilang Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Lah kok baca kitab selain Al-Quran dan Sunnah? Itu gambarannya. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah nggak bisa lepas daripada yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, kemudian ijtihad para ulama yang terbagi menjadi dua, yaitu kesepakatan ulama ijma, dan yang keempat yaitu adalah qiyas, hasil analogi. Hasil analogi. Itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada apa yang bisa kita pahami untuk sementara ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang, yang mudah-mudahan kita dikasih panjang umur serta walafiat dalam keadaan istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na